menciptakanku seturut dengan gambarmu. Kau berikan hidupmu bagi diriku sebagai bukti kasih-Mu. Kau Tuhan ciptakanku seturut dengan gambar-Mu. Kau berikan hidupmu bagi diriku sebagai bukti kasih-Mu. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. If I walk through the valley, You're with me. You're with me. If I'm about to fall, You're with me. You're with me. If I walk through the valley, You're with me. You're with me. Kau Tuhan atas hidupku, rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. If I walk through the valley, You're with me. You're with me. If I'm about to fall, You're with me. You're Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, persiapkan catatan, serta aktif di live chat. Mari persiapkan persembahan umum,
perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor rekening 3190 143961. Shalom saudara terkasih, kami mengucap syukur siang hari ini kami Dapur 76 mengadakan baksos untuk pembagian nasi box sebanyak 300 box, dan kami akan bagikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin hari-hari ini ada yang kekurangan, dan kami mengucap syukur atas teman-teman kita, atas tim yang sudah bergabung dan bekerja dari jam 6 pagi sampai siang ini belum selesai. Dan sebentar lagi akan dibagikan sebanyak 300 box. Terima kasih, dan kami mengucap syukur untuk setiap teman-teman yang donasi, dan juga gembala kami Parisa Solihin yang sudah mendukung acara ini. Semua kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-76, kami dari Dapur 76 YRC Sawangan membuat hidangan nasi kotak dengan menu ayam goreng, telur balado, dan juga sayur lalapan untuk memberkati saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kiranya hidangan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Bahwa kan cuma dua hal ya, kalau kita udah kehilangan kasih berarti kita akan semakin kehilangan toleransi. Jadi ukurannya kalau kita semakin tidak toleran berarti semakin berkurang kasih kita, baik itu kepada siapapun, termasuk kepada istri atau keluarga.
surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut dan patahkan, kita cari lebih dari pemenang. Kita cari lebih dari pemenang. Kita cari lebih dari pemenang. Haleluya, katakan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Sekali lagi sambil mengangkat tangan kita. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sorakan haleluya. 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 Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat. Nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu atas setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi para pemimpin kami di gereja ini Tuhan. Kami memberkati Tuhan gembala pembina kami beserta dengan keempat wakilnya Bapa. Kami memberkati Bapak Pendeta Insinyur Riko Nyoto Raharjo Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang tutup bungkus hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Biar apapun yang hamba-Mu lakukan boleh Tuhan jadikan berhasil. Semua aspek kehidupannya boleh ada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga mengangkat tangan kami bagi gembala rayon kami Tuhan. Bapak Pendeta Yongki Tuhan, kami percaya beserta dengan kedua wakilnya Tuhan, ada keunitian Bapa, ada anugerah daripada surgawi turun atas hamba-Mu Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kesehatan yang sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala kami di tempat ini Bapa, Bapak Pendeta Muhammad Riza Solihin Tuhan. Terima kasih untuk gembala yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan atas gereja ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Saat ini kami lepaskan berkat atas hamba-Mu Tuhan. Kami percaya ada kesehatan yang sempurna, ada perlindungan yang sempurna yang Tuhan berikan atas hamba-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Setiap langkahnya ada di dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus jadikan hamba-Mu ini naik Tuhan dalam apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan. Terutama dalam pelayanannya Bapa.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa bersatu hati bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Saat ini Tuhan kami lepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote Tuhan. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kami percaya ada roh yang takut akan Tuhan atas setiap pemimpin kami di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa ini dari segala macam hal yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan, memulihkan bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan akan banyak orang-orang yang berbalik kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami memberkati jemaat-Mu Tuhan yang sedang beribadah saat ini Tuhan. Kami percaya ada berkat Tuhan mengalir atas setiap kami. Sebab kami tahu Tuhan, saat kami mau datang, saat kami mau berikan seluruh hati kami, maka Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya mujizat Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang ibadah ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau jemaat Tuhan yang siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus sembah Dia. Ora labaya shikara labaya. Boyara labaya shandara labo. Boyara labaya shane. Haleluya. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan saudara. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Haleluya. Katakan, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
kata sucinya, yes Lord, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. I exalt Thee, I exalt Thee, yes, I exalt Thee, oh Lord. Dia ada bersamamu, saudara. Katakan, I exalt Thee, yes Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee. Come on, church, I exalt Thee, oh, I exalt Thee, oh, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee. Katakan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, shalom, shalom. Satu kesukaan saya bisa berjumpa dengan semua Anda
walaupun secara tatap layar. Ya, saya ingin lebih daripada Anda untuk kita tatap muka. Tapi saya yakin pada waktunya yang terbaik kita akan bisa bertatap muka, beribadah bersama-sama. Tapi tanpa mengurangi dan tanpa bisa membatasi Tuhan kita yang ada di atas ruang dan waktu. Maka saat ini pun Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saya berikan judul tema khotbah untuk hari ini yaitu adalah Jesus is my coach. Saya berikan judul tema khotbah hari ini, ya kita tahu dia adalah Bapa, ya kita tahu dia adalah Raja, ya kita tahu dia adalah Tuhan. Tetapi dalam kehidupan keseharian seringkali Yesus hadir sebagai coaching, sebagai coach. Ada perbedaan nyata antara trainer dan coach. Tetapi seorang coach itu bukan sekedar melatih, tetapi sampai menemukan potensi paling dalam dari yang dilatihnya. Untuk apa? Agar semua kita keluar lebih dari pemenang. Maka saat ini yuk ketik dengan iman, Jesus is my coach. Dan biarlah ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita di hari yang sulit ini. Biarlah Bapa yang menuntun langkah kehidupan kita, dia coaching kita dengan Roh Kudus-Nya, dengan firman-Nya. Dan ya benar, walaupun kita harus lewati lembah kekelaman, tetapi ketika kita pastikan our coaching, our coach itu ada di sebelah kehidupan kita, kita aman di tangannya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami mau belajar, kami mau mencatat. Karena kami tahu hidup ini adalah pertandingan. Dan pertandingan yang kami akan lewati bukan pertandingan yang semakin hari semakin mudah. Tetapi Alkitab sendiri berkata hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang jahat. Tapi firman dan Roh Kudus dan hatimu yang selalu ada dalam kehidupan kami, begitu indahnya menyertai kami setiap hari. Coach kami Tuhan. Tuhan temukan potensi dalam kehidupan kami. Ajar, latih kami Tuhan. Tempa kami Tuhan. Agar kami menang dalam kehidupan ini. Kami siap belajar akan Engkau yang adalah firman. Sama-sama yang siap katakan amin. Semua kita mengerti hidup ini adalah pertandingan. Dan demikian pun Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Korintus. Yuk sama-sama kita akan lihat. Yaitu 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya benar, konteks perikopnya adalah hak dan kewajiban seorang rasul. Tetapi dalam kehidupan kita hari ini tetap related. Tetap nyambung dengan kehidupan kita. Karena walaupun mungkin kita bukan rasul, bukan gembala, bukan penginjil, bukan guru. Mungkin Anda ibu rumah tangga. Mungkin ada teman-teman muda Anda mahasiswa. Mungkin ada teman-teman muda yang lain. Saya masih sekolah Pak. Tapi tetap esensi kehidupan adalah pertandingan. Nah lebih daripada segalanya, saya merindukan sebagai hamba Allah. Semua kita keluar lebih daripada pemenang. Tapi yang saya rasakan walaupun ini bukan tatap muka, ini tatap layar. Saya tetap merasakan ada banyak di antara Anda yang sedang mengikuti ibadah ini. Dengan tatap layar, Anda di ujung kekalahan. Anda merasa kalah dengan imanmu, dengan pengharapanmu, dengan kasihmu. Anda sedang berusaha kerja sesuatu, kok rasanya merasa kalah. Mungkin ide sudah hilang, hikmat kok enggak dapat begitu. Rasanya Anda sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencari pekerjaan, untuk mencari usaha bagi kehidupan keluarga yang Anda kasihi. Tapi sampai pada sebuah titik Anda berkata, saya kok rasanya mau kalah saja. Mungkin dalam iman juga demikian. Anda diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dengan dunia ini. Sehingga iman kita
itu menjadi lemah dan kita berkata rasanya saya mau kalah saja. Saudaraku, beberapa waktu sebelum pandemi seringkali termasuk saya berkata rasanya kok nggak ada waktu. Kok rasanya nggak ada waktu yang ingin lebih lagi membaca firman Tuhan. Yang ingin lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kok sepertinya nggak ada waktu. Kok sepertinya banyak berhala-berhala dalam kehidupan kita. Ada ilah-ilah lain yang sehingga kita tidak bisa mengalahkan Dia, Allah di atas segala Allah. Tetapi ternyata setelah PSBB berlalu, PPKM yang sedang berlangsung walaupun levelnya sudah lebih rendah. Saudaraku, ternyata tetap ada ilah-ilah yang lain. Ternyata ada berhala-berhala yang lain. Sosial media menjadi berhala kita. TikTok menjadi berhala kita. Film Netflix menjadi berhala kita. Ternyata hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah pertandingan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita digambarkan sebagai petinju. Ada kalanya kita digambarkan sebagai petani. Petani itu juga bertanding. Bertanding melawan musim, melawan waktu, melawan keadaan, melawan suasana yang ada di sekitar. Dan ternyata hari ini kita akan belajar sebagai pelari. Yuk kita buka. Yaitu adalah ayat yang ke-24 dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Gelanggang di sini, pertandingan di sini bisa kita ambil secara literal maupun secara figuratif. Hanya satu pemenang di sini. Kita bisa lihat secara literal maupun figuratif. Karena kalau kita pelajari bahasa asli Alkitab Yunani atau Ibrani, ketika saya buka yang namanya kamus-kamus yang ada, selalu ada catatan figuratif atau literal. Ya, secara figuratif kita harus menjadi pemenang. Karena hanya satu pemenangnya. Tetapi menurut saya itu figuratif. Itu figuratif. Kenapa saya katakan figuratif? Saudaraku, asal kita dapat menyelesaikan pertandingan sampai akhir saja, itu sudah pemenang. Katakan amin. Saya dapati ada satu video viral yang mana ketika itu acara resmi lari. Tiba-tiba ada satu pelari, tiba-tiba terpincang, tiba-tiba terjatuh. Dan ketika terpincang dan terjatuh, dia sepertinya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tetapi di video singkat itu ada seorang bapak yang berlari di belakang dari para pelari yang terjatuh ini. Dan memapahnya sampai akhir, sampai garis finish. Tentunya dia bukan pemenang. Kalau diukur secara literal, tetapi secara figuratif, dia menyelesaikan pertandingan sampai akhir, itu adalah pemenang. Katakan amin. Saudaraku, kita jangan melihat yang namanya hadiah atau pemenang bukan hanya secara literal, tapi secara figuratif pun kita harus memenangkan pertandingan ini dengan benar. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dan saya dapati ada 4 prinsip. Ada 4 prinsip yang saya pelajari daripada sebuah pertandingan. Prinsip yang pertama yaitu adalah pertandingan kita bukan dengan orang lain, tetapi melawan diri kita sendiri. Yang pertama, prinsip yang utama, pertandingan kita bukan dengan gereja lain, pertandingan kita bukan dengan toko lain, pertandingan kita bukan dengan pendeta lain. Esensi yang pertama, pertandingan ini yaitu untuk kita menangkan
Karena di dalam diri kita ada ego, dalam diri kita ini ada yang namanya ketamakan, kesombongan, kemalasan, dan itu harus dimenangkan. Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, saudaraku, pertandingan itu per jenis, per cabang, dan per kelas masing-masing. Saudaraku ingat dalam pertandingan atletik, pertandingan lari, saudaraku ada kelasnya. Ada kelas 100 meter, ada kelas estafet, ada kelasnya. Begitupun juga dengan berenang. Saudaraku ada kelasnya. Ada kelas gaya dada, ada kelas gaya punggung, ada gaya apa lagi. Begitupun juga dengan pertandingan. Ada pertandingan sepak bola, ada pertandingan voli, ada pertandingan bulu tangkis. Jangan sekali-kali Anda jago voli, Anda bisa voli, Anda ikut pertandingan bulu tangkis pasti kalah. Kenapa? Karena masing-masing pertandingan. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Kita punya kelas masing-masing, kita punya area masing-masing. Kita punya talenta masing-masing. Yang mana kita harus pertajam untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, pertandingan selalu membuat kita lelah. Selalu membuat kita lelah. Selalu membuat ada energi yang keluar. Pertandingan selalu membuat terkadang letih sedemikian rupa. Pertandingan tidak membuat kita lebih segar. Kenapa? Karena ada daya, ada upaya, ada tenaga yang harus dikeluarkan. Pertandingan selalu membuat kotor. Saya tidak pernah dapati pemain sepak bola setelah menyelesaikan pertandingan 90 menit, dia sama bersihnya dengan menit pertama. Saya tidak pernah mendapati seseorang yang sedang ada di gelanggang tinju, saudaraku, dia sama-sama rapihnya seperti ketika dia pertama kali, detik pertama dia memasuki ring. Pasti kotor. Demikian juga yang namanya pertandingan ada kemungkinan membuat kita cedera. Ada kemungkinan membuat kita luka. Kita harus dirawat dan kita harus lewati itu semua. Dan yang keempat, ini yang kita akan bahas. Pertandingan bukan untuk pribadi yang cengeng dan kekanak-kanakan. Itu pasti. Padahal Tuhan menggambarkan Anda dan saya harus masuk dalam pertandingan. Tapi pertandingan bukan untuk pribadi yang kekanak-kanakan. Bukan pertandingan untuk pribadi yang cengeng, mental tempe. Kalau anak Bojong Sari, anak sebelah daripada gereja kami, lu cemen banget sih. Pertandingan bukan untuk orang cemen. Pertandingan dimenangkan bukan, yang kedua saya catat, bukan untuk pribadi yang baperan. Saudaraku, misalnya mengikuti pertandingan tinju. Pertandingan tinju, baperan ketika dipukul oleh lawan. Apa yang terjadi? Terus dia bilangnya, kok lu mukul gue? Ya pasti ku turun. Dan tidak mungkin memenangkan pertandingan. Ketika bertanding, saudaraku, sepak bola misalnya, ada seseorang lawan untuk menghadang laju ketika Anda harus di-tackle. Bahasa sepak bola. Dan ternyata itu mencederai Anda. Dan Anda bilang, kok gitu sih? Saudaraku, itulah pertandingan. Pertandingan akan menciderai, pertandingan akan melukai. Pertandingan apapun dalam kehidupan juga demikian. Dalam perkawinan saya kasih contoh. Saya kasih contoh dalam perkawinan. Bukankah ketika seseorang sebelum berkat itu turun dari Bapa di sorga, harus mendeklarasikan janji pernikahan. Janjinya seperti apa? Aku akan setia pada saat senang maupun susah, kaya atau miskin, ketika saat untung atau malang, ketika saat sehat atau sakit. Tapi begitu banyak orang, pertandingan itu saja dalam perkawinan. Dia menikahi orang yang dicintainya. Dia mengatakan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, di hadapan keluarga, di hadapan hamba Tuhan.
Bukankah itu pun pertandingan yang harus dilewati oleh setiap keluarga? Karena keluarga bukan hanya tempat kebahagiaan, tapi juga tempat pelatihan. Keluarga bukan hanya tempat di mana kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang membahagiakan kita. Tapi apakah ketika sedang susah kita tetap setia? Ketika sedang sulit kita tetap setia? Ketika sedang tidak ada uang tetap setia? Ketika kita sakit, apakah tetap setia? Kita dapati banyak hal terjadi hari ini. Begitu mudahnya pertandingan perkawinan ditinggalkan. Hanya karena apa? Baperan. Hanya apa? Kekanak-kanakan. Hanya apa? Cengeng. Yang dengan mudah saja udah gak cocok. Meninggalkan pelayanan udah gak cocok. Meninggalkan komsel udah gak cocok. Sekarang begitu mudahnya orang mundur dari pertandingan. Kenapa? Karena saya dapati hal yang ketiga adalah karakter mudah menyerah. Bro, kalau ada tantangan hadapi, bukan menyerah. Sister, kalau ada pencobaan hadapi, bukan menyerah. Teman-teman muda, ketika teman-teman muda melangkah kok sulit. Ketika teman-teman muda melangkah kok tantangannya banyak. Terus melangkah. Jangan pernah punya mentalitas mudah menyerah. Saudaraku, mungkin ada di antara Anda berkata, Pak Pendeta ini mungkin sudah karakter. Tapi ada pembelajaran yang di hari terakhir saya belajar, saya baca, saya googling, saya browsing. Saudaraku, ada satu kata yaitu adalah inner child. Inner child, yaitu adalah seorang anak kecil yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saya sedang gali itu bersama dengan Roh Kudus. Saya dalami bersama dengan Roh Kudus bahwa di dalam Muhammad Riza Solihin hari ini ternyata ada Riza kecil dari usia 0 sampai dengan usia 12 tahun. Perhatikan sekali lagi. Ternyata di dalam Muhammad Riza hari ini ternyata ada Riza kecil, dan Anda pun sadar atau tidak sadar ada inner child dalam kehidupan kita. Kenapa ada inner child? Dan kenapa usianya 12 tahun? Karena sampai dengan usia 12 tahun anak itu tidak berdaya sama sekali. Dia gak berdaya sama sekali ketika orang tuanya berantem, orang tuanya berselisih, orang tuanya saling memaki. Dia gak berdaya. Yang akhirnya itu akan menjadikan inner child dalam diri seseorang, sadar atau tidak sadar. Itu akan menjadi luka emosi, sadar atau tidak sadar. Itu akan jadi luka batin, sadar atau tidak sadar. Maka sekarang saya bisa mengerti kenapa orang mudah kalah, mudah mundur, mudah keluar dari pertandingan. Karena mungkin inner child dalam dirinya belum dibereskan. Mungkin ada di antara berkata, oh Pak Pendeta, bukankah kalau kita dalam Yesus kita adalah ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Saudaraku, tapi dalam jiwa ada prosesnya. Yang melekat pada seseorang itu ada prosesnya. Sekian hari terakhir saya berbicara dengan istri saya berbicara dengan putri saya di rumah mengenai inner child ini, dan saya selalu berkata, iya ya, benar ya. Dan tiba-tiba istri saya berkata, kamu udah tahu Riza kecilnya kayak apa? Riza kecil kamu kayak apa? Saya bilang, beberapa hari yang lalu, belum tahu. Aku masih tanya sama Roh Kudus. Dan tiba-tiba saya diingatkan. Saya ini cucu terbesar. Dan saya ini tinggal sekian tahun di usia sampai dengan 12. Saya tidak tinggal di rumah kami sendiri. Waktu saya lebih kecil saya harus tinggal bersama dengan keluarga paman dan tante. Bersama dengan anak-anak mereka.
Tapi setelah itu saya harus ke Bandung dan tinggal di keluarga kakek yang sangat berhasil di kota Bandung ketika itu. Dan saya sebagai cucu laki-laki pertama selalu dituntut untuk jadi nomor 1. Dan saya tahu persis masih ada Riza kecil dalam hidup saya. Seringkali saya tuh gak mau kalah gitu loh. Seringkali saya tuh gak mau ngalah gitu loh. Sekarang saya ingat gitu. Kenapa saya ini kalau disuruh bersaing, saya akan berusaha untuk menjadi nomor 1 gitu. Ternyata saya selalu dibanding-bandingkan oleh kakek saya. Yang kebetulan hobi saya waktu dari kecil pun sudah sepak bola. Sudah badminton, sudah pingpong. Itu adalah keseharian saya. Jadi saya harus jadi pemenang. Nggak boleh kalah. Itu menjadi sesuatu yang ada di dalam diri saya bertahun-tahun. Sampai pelayanan. Kalau itu positif, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak mau ngalah, nggak mau mengakui kehebatan orang lain, itu salah. Dan akhirnya ketika kita berkata, saya nggak berdaya, udah deh saya keluar. Wah saya nggak berdaya nih, nggak bakal memenangkan pertandingan. Udah deh saya mengundurkan diri. Saudaraku, belum tentu baik. Belum tentu baik. Di usia sampai dengan 12 tahun. Saya ingat Riza kecil umur 10 tahun itu sudah merokok. Sudah pakai lintingan dari kakek saya. Pakai tembakau dilinting sendiri. Yang akhirnya sekian tahun kemudian ya saya lakukan. Saya bertahun-tahun saya menggunakan ganja. Sekarang saya mengerti, terkadang Riza kecil itu muncul. Riza kecil itu muncul. Ada begitu banyak perkawinan hancur. Kenapa? Karena inner child-nya tidak dibereskan. Kita punya Roh Kudus. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Saudaraku, saya tidak sedang berkhotbah soal inner child. Tetapi sekiranya, dan saya tahu persis, semua kita punya. Sebelum usia 12 kita ditolak. Sebelum usia 12 kita diperbandingkan. Sebelum usia 12 kita ada pemberontakan. Sebelum usia 12 kita selalu menyalahkan orang lain. Kenapa menyalahkan orang lain? Karena selalu disalahkan. Ketika kecil kita selalu disalahkan. Setelah besarnya apa? Dia selalu menyalahkan orang lain. Karena ketika kecilnya selalu diperbanding-bandingkan. Reaksi waktu besarnya, dia bisa menggunakan segala cara. Segala cara. Mau cara kotor kayak, mau korupsi kayak. Yang penting saya harus berhasil. Karena selalu dipertandingkan ketika di usia kecil. Nah kalau Anda tanya sekarang, Pak Pendeta bagaimana caranya? Dari apa yang saya pelajari, perhatikan ini penting. Anda harus menjadi coach untuk Riza kecil yang ada dalam diri Anda. Dalam bahasa rohani, Anda harus re-parenting dengan Riza kecil yang ada dalam kehidupan kita. Nak, aku mengasihimu. Riza kecil, aku ngerti. Riza kecil, saya minta maaf. Riza kecil, aku mau dengar keluhanmu. Sesuatu terjadi. Tidak akan ada lagi halangan karakter yang menghalangi pertandingan yang kita harus menangkan. Wow. Yuk kita lihat ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka membuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya catat siapa pemenang itu? Saya catat pribadi yang seperti apa yang akan memenangkan pertandingan. Setelah kita reparenting
inner child dalam kehidupan kita. Kita kasih nasihat, kita angkat. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Inner child Anda, jangan dilawan. Ketika inner child Anda ingin mengatakan, oh nggak boleh gitu. Tapi harus dikasihi sedemikian rupa. Maka pertandingan akan dimenangkan oleh pribadi yang saya catat ada 3 hal. Yaitu adalah yang pertama, memiliki keteguhan hati. Memiliki keteguhan hati. Yang kedua, tetap berjuang. Tetap melangkah untuk berjuang. Kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus, kita punya Yesus. Kita tidak berjuang sendirian. Kita tidak bertanding sendirian. Kita tidak melangkah sendirian. Dan berani menghadap tantangan. Bukan mundur, bukan lari, apalagi mengundurkan diri. Karena saya dapati dalam Ibrani 10 ayat 39 kalau tidak salah. Alkitab dengan jelas berkata, orang yang aku berkenan mengundurkan diri, maka aku tidak lagi berkenan. Saya setuju itu konteksnya adalah pertandingan iman. Dan bukankah setiap area kehidupan kita adalah pertandingan iman? Pertandingan iman bukan hanya pertandingan soal pelayanan. Pertandingan iman bukan hanya soal apakah kita mau sembuh atau tidak. Tapi pertandingan iman itu dalam setiap area dalam kehidupan kita. Dagang pun perlu iman. Bergaul pun perlu iman. Ya, saya tahu Ibrani pasal yang ke-10 konteksnya iman. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, kepada yang mengundurkan diri, yang tidak mau menghadap persoalan, aku tidak berkenan. Saudaraku, ketika saya mempersiapkan ini, di ruangan ini ada Keisha, tapi saya mau minta maaf sama Keisha karena tidak minta izin, tetapi nggak ngerasa juga harus izin. Karena Keisha sudah capture dan sudah posting satu peristiwa dalam hidupnya di Instagram feed-nya tertanggal November, yaitu 2019. Yang mana di foto feed-nya Keisha sedang bertanding tinju. Yang saya tahu persis ketika itu. Keisha berkata, aku mau boxing, Pak. Oke. Kenapa kamu boxing? Ya supaya cepat turunnya. Turun berat badannya maksudnya. Dan saya waktu itu sebelum pandemi, dari waktu ke waktu, seminggu 3 kali dia latihan. Seminggu 3 kali dia bersemangat, karena juga kakaknya juga ikut, ada sepupunya juga ikut, jadi seru boxing. Tapi tiba-tiba daripada boxing center itu mengumumkan bahwa ada pertandingan boxing. Saya nggak tahu itu semi profesional atau profesional, rasanya semi profesional. Dan Keisha berkata, Pak, aku mau ikut boxing. Hah? Ikut boxing? Yang benar kamu ikut boxing? Iya, aku udah latihan seminggu 3 kali. Kata pelatihku, aku punya potensi. Kayak begitu. Kata pelatihku, aku punya potensi. Aku ngomong sama ibunya, Mam, beneran Mam, anak kita bakal digebukin orang. Anak kita bakal dipukulin orang. Ya sudahlah, kalau anaknya memang maunya seperti itu. Ya saudaraku, yang saya hormati ada keteguhan hatinya. Yang saya hormati adalah keteguhan hatinya. Dan ketika kami sampai di pertandingan itu, saudaraku, di sebelah ada seseorang yang sedang melatih dirinya begitu, melatih dirinya. Ternyata itu lawannya Keisha, jauh lebih tinggi dan ternyata profesional. Kayak gimana coachingnya memberikan semangat kepada Keisha. Ibunya diam saja. Apalagi saya, diam saja. Sepupunya Seva, ayo bisa untuk menambah semangat. Keisha yang baru latihan sekian bulan, tetapi lawannya jauh lebih tinggi, sudah terbiasa bertanding,
sudah terbiasa mengikuti pertandingan-pertandingan dan harus dihadapi. Dan Anda tahu, ronde pertama, walaupun dalam keadaan segar, saudaraku, sudah di bulan-bulan nih. Karena memang lebih profesional, karena memang lebih terlatih, karena mungkin ya hobi utamanya lah boxing. Dan apa yang terjadi? Saya nggak pernah bisa lupa ketika selesai ronde pertama, saya lihat mukanya Kezia sudah sedikit pucat karena dihujani pukulan. Sepakat nggak dengan saya, kalau baperan pasti turun. Baper, dia nyakitin gue, masa gue nggak bisa balas? Gantian dong. Mana ada pertandingan gantian dong. Boleh deh, dua kali gue mukul, tapi gue sekali aja boleh dong. Nggak ada pertandingan kayak begitu. Tapi saya perhatikan di bawah sambil menggandeng tangan istri saya, sambil bahasa roh, syarababakana maradakayasa. Dan Anda tahu, dia lanjutkan ronde kedua. Dan ketika dia lanjutkan ronde kedua, tambah jadi bulan-bulanan. Udah gak pakai gaya boxing yang benar sebetulnya. Boxing yang benar tuh kan begini, ini sampai begini. Begitu. Saking menghindari pukulan, dia lari keliling-keliling, coachnya memberikan semangat, sepupunya memberikan semangat, ayo semangat. Kalau baperan, kalau gak ada keteguhan hati, sudah turun dari pukulan yang pertama. Kalau punya mentalnya cemen, udah dari pertama juga udah turun. Dan Anda tahu kenapa saya sebagai ayah tidak lempar handuk putih sebagai tanda menyerah. Wong anaknya nggak mau nyerah kok. Wong anaknya mau menghadapi tantangan kok. Selesai ronde kedua, saudaraku, wajahnya sudah berbeda. Karena pertandingan itu pasti melelahkan. Pertandingan itu pasti kotor. Bahkan pertandingan itu bisa membuat kita cedera. Dan apa yang terjadi? Ketika masuk ke ronde yang ketiga, yang saya syukuri, saya tahu anak saya pasti kalah. Yang saya syukuri adalah dia menyelesaikan pertandingan. Saya yakin persis. Kecuali ada halilintar jatuh gitu, menjatuhi lawannya begitu. Ada sesuatu yang ilahi dan mujizat supranatural begitu. Tapi kalau natural pasti kalah. Puji Tuhan gak TKO, puji Tuhan gak KO. Tapi saya senang karena menyelesaikan pertandingan. Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi cobaan. Dan di postingannya Anda nanti bisa baca sendiri ke IG daripada Kezia Emanuela. Dia berkata begini, dan saya tahu persis ini adalah kata-kata ketika dia akan teruskan ronde terakhir yang ketiga. Going in more round when you didn't think you can. Ketika kita akan melanjutkan satu ronde lagi yang aku tahu aku gak bisa. Aku gak bisa. Ada begitu banyak orang ketika sampai kalimat ini ya sudah turun. Ya sudah nyerah. Ya sudah lempar handuk putih. Udah saya kembali ini pelayanan. Udah saya kembali ini gereja. Udah saya kembali ini saya udah gak konser lagi. Ya udah deh, perusahaan udah rugi, udah gak ada kemungkinan lagi, udah saya tutup aja deh. Kalimat berikutnya, that when finally I beat myself up. Jadi yang hantam bukan lawannya, yang hantam dirinya sendiri. Melawan Kezia kecil, mungkin yang dulu manja sama papanya, manja sama ibunya. Ya mungkin dia harus beat Kezia kecil yang ada dalam dirinya
sudah 1,5 bulan yang lalu saya mengambil keputusan bahwa saya akan melakukan hal yang tergila dalam hidup saya. Yaitu adalah tanding tinju. Tetapi ending daripada caption Keisha bilang begini, tapi satu hal yang saya pelajari hari ini bukan pertandingan dengan petinju lain, tetapi ini pertandingan dengan diri sendiri yang dimulai dari cara berpikir. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Engkau Allah yang baik, Roh Kudus yang begitu hebat. Dan biarlah semua kami agar bisa memenangkan apa yang ada di dalam diri kami. Kami bisa deteksi Roh Kudus, tolong inner child dalam kehidupan kami. Setiap luka-luka lama, luka-luka batin, luka-luka emosi, trauma-trauma di masa kecil kami Tuhan. Yang kami terus bawa dalam kehidupan ini, yang sering kali tiba-tiba bisa muncul. Bisa-bisa reaksinya luar biasa, tidak masuk akal. Tapi hari ini kami mau berkata, Riza kecil, maafkan saya. Riza kecil, aku terima kamu apa adanya. Riza kecil, kita pasti pulih bersama dengan Tuhan dan dengan Roh Kudus. Semua kita keluar lebih daripada pemenang. Amin. Syarabakanamoya syaradakanamoradakanama. Hari ini saya harus meminta maaf kepada Anda karena khotbahnya lebih dari 30 menit. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan yang selama ini, yang saya tahu membuat anak-anaknya kalah. Anak-anaknya lemah, anak-anaknya kekanak-kanakan, anak-anaknya cengeng, anak-anaknya tidak berani menghadapi tantangan. 40 menit ini saya tahu masih kurang, tapi sekiranya Anda diberkati, Anda bisa ulang, karena video ini tidak akan diturunkan dari YouTube, dari RCTI Plus, dari Facebook. Anda bisa ulang dan ulang. Karena saya tahu persis terkadang tidak cukup hanya satu kali. Saya pun demikian. Dan kita mendapatkan berkat yang maksimal dari Tuhan. Taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kanan tinggi. Kita pujikan. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Sekali lagi, ku percaya Kau
Kau Tuhan atas hidupku, rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku, sembah Dia. Shandarabhakanamaya sana. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Kau buat kami mengerti. Kau buat kami memahami yang Kau mau dalam hidup kami. Setiap musim, setiap waktu, tak pernah terlambat pertolongan-Mu atas kami. Jemaat sembah Dia, jemaat sembah Dia. Bukan penyembahan dari pikiran, tapi penyembahan dari hatimu. Shadabakanamaya sanda, radadakanamaya sanda. Shandaradadakanamo, yarabakanama. Haleluya, yaradadakanamo yasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tangan Anda dimanapun Anda berada. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Menyembuhkanku. Bapak, terima kasih. Adalah saat yang terbaik untuk kami menabur. Dan kami menabur dengan sukacita, kami menabur dengan hati yang bergembira, kami menabur bukan karena terpaksa, keharusan, tapi ini ekspresi kami mengasihi Tuhan. Dan saudara bisa transfer bank, bisa scan barcode, Anda lakukan dengan sukacita. Dan kita percaya di minggu ini, di bulan ini, bahkan menjelang memasuki akhir tahun 2021, saudaraku, kita memastikan diri dengan pewahyuan hari ini. Aku mau melangkah, aku mau menang, aku mau melanjutkan pertandingan yang sudah aku hindari sebelumnya. Karena Tuhan dan firman, Dia adalah super coach dalam kehidupan kita, menolong kita setiap saat. Kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat yang terbaik. Ya, Dia adalah cinta pertama kita. Dan kita percaya
bahwa rencana Tuhan selalu nyata dan tidak pernah gagal. Sekali lagi, angkat kedua tangan, kita pujikan. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Kau cinta pertama dalam hidupku. Terima kasih. Kau cinta pertama dalam hidupku. Angkat tangan lebih tinggi, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sama-sama yang berkemenangan kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar,
Sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.